Hai rekan-rekan semuanya, selamat datang di Oke Grafis Tutorial. Sekarang kita akan membahas 6 perbedaan Corel Draw dan Adobe Photoshop. Sebelum kita menyimak video ini, jangan lupa terlebih dahulu, like, komen dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya. Yang pertama, perbedaan Corel Draw dan Adobe Photoshop dari segi interface atau tampilannya. Sekarang kita masuk ke bagian tampilan tata letak aplikasi. Perbedaan yang pertama ini sangatlah penting untuk teman-teman ketahui, karena dengan tata letak yang bersahabat atau user-friendly akan mempermudah desainer untuk memahami fungsi-fungsi tools yang ada pada aplikasi, baik itu aplikasi Corel Draw maupun aplikasi Photoshop. Seperti program aplikasi desain grafis lainnya, Toolsbox hampir sama persis. Keduanya ada di sebelah kiri hanya untuk Photoshop bisa dibuat menjadi 2 baris, kalau Corel tidak bisa. Toolsbox pada Photoshop lebih berfungsi untuk menseleksi gambar, warna dan bahkan memanipulasi piksel. Sedangkan pada Corel Draw itu berbeda. Toolsbox dominan membuat atau memanipulasi objek, seperti Rectangle Tools, Ellipse Tools, dan Polygon Tools. Ada juga tool untuk membuat objek beraturan secara otomatis, seperti Blend Tools, Envelope Tools, dan lain-lain. Properti bar dan menu bar pada Corel Draw dan Photoshop hampir sama, hanya beberapa menu yang berbeda. Coba perhatikan tulisan yang ditandai kotak berwarna merah. Panel pada kedua program aplikasi ini berbeda. Pada Adobe Photoshop, terdapat panel histogram dan adjustment warna. Ini menunjukkan Photoshop adalah aplikasi untuk memanipulasi piksel atau foto. Berbeda dengan Corel Draw, panel yang dibuat untuk tindak lanjut dari manipulasi vektor seperti garis, titik dan juga pattern gambar atau warna. Ada juga menu transformation dan palette scallop untuk membuat vektor secara beraturan. Jadi, kesimpulannya, Toolbox pada Adobe Photoshop dibuat untuk manipulasi gambar atau piksel, sedangkan Toolbox pada Corel Draw dibuat untuk memanipulasi objek dari vektor. Perbedaan kedua yaitu, dari segi struktur filenya. Pada dasarnya, perbedaan struktur pada kedua aplikasi ini sangatlah berbeda. File dari Adobe Photoshop menggunakan bitmap atau piksel, sedangkan Corel Draw dari garis atau kurva. Karena file Photoshop dipengaruhi oleh kualitas resolusi pada gambar. Jika resolusi gambar besar maka, gambar tidak pecah. Namun sebaliknya, jika resolusi gambar kecil, gambar menjadi pecah ketika di-zoom. Jika Anda ingin mencetak file dengan ukuran yang besar menggunakan Photoshop, pastikan foto yang diambil dengan kapasitas piksel yang besar. Saya merekomendasikan menggunakan kamera DSLR supaya hasil bisa optimal. Dan jika Anda membuat gambar di Corel Draw, maka pastikan paham dasar untuk menggambar. Sedangkan Corel Draw tidak terpengaruh dengan yang namanya resolusi, maka tidak masalah besar atau kecil sebuah gambar yang dibuat dari Corel Draw. Tapi gambar yang dihasilkan tidaklah realistis, sulit untuk membentuk gambar kompleks menggunakan Corel Draw. Jadi, kesimpulannya, kualitas file dari Adobe Photoshop dipengaruhi oleh resolusi, sedangkan file dari Corel Draw dipengaruhi skill ilustrasi si pengguna. Perbedaan yang ketiga, dari segi fungsi aplikasi. Saya mengilustrasikan kalau Adobe Photoshop sebagai aplikasi editing, sedangkan Corel Draw sebagai painting. Artinya, ketika teman-teman menggunakan Adobe Photoshop, maka teman-teman membutuhkan sebuah file, baik itu .jpg, .png, .bmp, dan lain-lain. Nanti, akan diberikan efek oleh Photoshop sendiri, baik itu dimanipulasi ataupun diperbaiki dari segi warnanya. Jadi tidak mulai dari awal. Berbeda dengan Corel Draw, saya mengilustrasikan sebagai aplikasi painting, yang artinya melukis. Anda membuat suatu gambar, dari mulai garis atau olesan pertama, sehingga memerlukan sedikit keahlian untuk menggambar. Anda juga harus bisa menerjemahkan sebuah tujuan atau maksud, ke dalam sebuah gambar. Seperti logo, kemudian warna, atau tangga warna, dan bahkan perpotongan objek. Jadi, kesimpulannya, Adobe Photoshop untuk mengedit, memanipulasi gambar, atau foto. Sedangkan Corel Draw untuk membuat gambar ilustrasi. Perbedaan yang keempat, dari segi ekstensi filenya. Adobe Photoshop menggunakan PSD, dan Corel Draw menggunakan CDR, keduanya menggunakan ekstensi file. Artinya, semua file pendukung include, CDR, atau PSD, jadi Anda tidak perlu menyertakan file pendukung dalam satu folder. Perbedaan mendasar dari kedua aplikasi ini adalah, besar kecilnya ukuran file, ditentukan dengan resolusi gambar yang dimuat. Sedangkan pada Corel Draw, besar kecilnya ukuran file, ditentukan dari bagaimana kompleks gambar yang dibuat. Tapi untuk satuan ukuran Corel Draw juara, bisa sampai satuan meter bahkan kilometer. Ngeri bingits bukan? Pada Adobe Photoshop berbeda, paling besar hanya sampai sentimeter. Jadi,
Kesimpulannya, PSD dan CDR berbeda karakter dan tidak bisa saling komunikasi file secara langsung. Perbedaan yang kelima, dari segi basic warna. Perlu teman-teman pahami dulu, secara umum, pada desain grafis, warna dibedakan menjadi dua jenis, yaitu warna CMYK, cyan, magenta, yellow, black, dan warna RGB, red, green, blue. Perbedaannya hanya pada CMYK ada warna hitam saja. Kenapa CMYK ada warna hitam dan RGB tidak? Karena, dua jenis ini berbeda pemakaiannya. CMYK, warna untuk dicetak, dan RGB tidak untuk dicetak. Bahan dasar media percetakan rata-rata menggunakan warna dasarnya putih, sehingga perlu warna hitam. Dan untuk RGB bahan dasar hitam, maka tidak memerlukan warna hitam. Kita kembali ke poin aplikasinya. Untuk CorelDRAW karena memang diperuntukkan di media percetakan, default warnanya menggunakan struktur warna CMYK, sedangkan pada Adobe Photoshop menggunakan struktur warna RGB. Tapi, masih bisa kita memilih struktur warna di settingan awal tiap aplikasinya, dan kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Perbedaan yang keenam, dari sasaran pengguna. Dari kelima perbedaan yang saya jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa CorelDRAW lebih direkomendasikan untuk seperti desain logo, desain banner, desain poster, desain kartu nama, desain karikatur, desain pecah warna untuk sablon, desain ilustrasi, desain karakter kartun dan masih banyak lagi. Sedangkan Adobe Photoshop lebih dominan untuk fotografer profesional, digital manipulasi dan color correction. Terima kasih sudah berkenan berkunjung di channel Oke Grafis. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan semoga tutorial ini membawakan dampak positif buat teman-teman sekalian. Hasta la vista.